Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam sobat cerdas. Berjumpa lagi dengan Ustazah Risti dan saya Ustadz Dani. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Sobat cerdas, tahukah kalian kenapa kelinci tadi bisa meloncat dan berlari dengan lincah? Benar, kelinci tadi bisa meloncat dan bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, otot perutnya, dan alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Yuk kita lihat tabelnya. Tabel alat gerak hewan. Hewan ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor, berfungsi untuk berenang. Hewan amfibi, alat geraknya kaki, berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Hewan reptilia, alat gerak otot perut, berfungsi untuk merayap. Hewan burung, alat geraknya berupa sayap, berfungsi untuk terbang. Dan mamalia, alat geraknya kaki, berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Alat gerak terdiri dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, karena otot dapat bergerak, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang, karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot dan tulang bekerjasama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang alat gerak pada hewan, yuk coba kita simak teks berikut bersama-sama. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun air. Dalam teks tersebut disajikan informasi mengenai hewan melata. Teman-teman dapat menentukan ide pokok dengan mencari kalimat utamanya. Kalimat utama dari teks tersebut yaitu ular termasuk contoh hewan melata. Kalimat tersebut mengandung ide pokok yaitu ular termasuk hewan melata. Selain kalimat utama, dalam suatu teks juga terdapat kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas dalam teks tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalimat tersebut berisi informasi tambahan berupa penjelasan mengenai ular sebagai hewan melata. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali.
Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Sobat cerdas, kira-kira cerita tadi tentang apa ya? Ya, betul, tentang kelinci peliharaan Pak Rudi. Itulah yang disebut gambar cerita, yaitu urutan gambar yang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sehingga sebuah cerita lebih mudah dipahami. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar berupa foto dan gambar berupa gambaran tangan. Sekarang coba teman-teman tebak apa perbedaan dari 2 contoh gambar ilustrasi tadi. Gambar ilustrasi dengan foto adalah hewan vertebrata, sedangkan gambar ilustrasi dengan gambar tangan adalah hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya, contohnya kelinci, kucing, ular, ayam, ikan, katak. Sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya, contohnya siput, semut, cacing, kupu-kupu. Adapun untuk perbedaan antara vertebrata dan invertebrata adalah sebagai berikut. Tabel perbedaan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang, invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, seperti kepala, leher, dan badan. Anatomi tubuh masih sederhana. Vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Invertebrata, alat pencernaan masih sederhana. Vertebrata, bentuk tubuh simetri bilateral. Jika tubuh hewan dibelah, akan menunjukkan 2 sisi simetri yang sama. Invertebrata, bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Sobat cerdas, ternyata gambar ilustrasi juga terbagi dalam beberapa jenis loh. Yang pertama, realis, adalah gambar yang dibuat sesuai keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Dalam gambar realis tersebut, kita bisa melihat nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Karikatur adalah gambar yang mengubah dari objek aslinya dan biasanya menyajikan karakter lucu dan aneh. Dalam gambar karikatur tersebut, kita bisa melihat nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara.
Dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang seharusnya dilakukan dengan musyawarah dan mementingkan kepentingan bersama. 3. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur, bisa berupa tumbuhan, hewan, dan tokoh manusia. Dalam gambar kartun tersebut, kita bisa melihat nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Yang keempat, dekoratif. Gambar yang bertujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah, yang biasanya dijumpai pada kain batik atau relief. Kalian tadi sudah menyimak nilai pada sila Pancasila. Tahukah kalian bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, sobat cerdas juga perlu tahu bahwa keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan bujur. Garis lintang sendiri merupakan garis khayal yang melingkar secara mendatar dan membagi belahan utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis inilah yang membelah bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Sobat cerdas, sudah tahu letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, setelah kamu mengetahui keadaan geografis Indonesia secara keseluruhan, mari kita simak kondisi geografis di setiap pulau di Indonesia. Pulau Sumatera, luas wilayah 473.481 km persegi. Batas wilayah dan keadaan alam sebagai berikut. Pulau Jawa memiliki luas wilayah 128.297 km persegi dengan batas wilayah dan keadaan alam sebagai berikut. Pulau Kalimantan, luas wilayahnya 743.330 km persegi dengan batas wilayah dan keadaan alam sebagai berikut. Pulau Sulawesi, luas wilayah 174.600 km persegi. Batas wilayah dan keadaan alam sebagai berikut. Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara, luas wilayahnya 72.876 km persegi dengan batas wilayah dan keadaan alam sebagai berikut. Pulau Papua, luas wilayah 319.036 km persegi
batas wilayah dan keadaan alam sebagai berikut. Teman-teman, kali ini kita sudah belajar banyak tentang tema organ gerak. Sebagaimana Nabi juga jelaskan dalam suatu riwayat dari Nu'am bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan sakit. Demikian tadi materi kita kali ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat belajar. Jaga sholat 5 waktu. Jaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Salam sobat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.